My CEO. Selamat mendengarkan. Pagi ini adalah hari pertama Marsha pergi ke grup Kim dengan status resmi pemegang utama saham grup Kim. Louis memilihkan pakaian resmi yang akan Marsha pakai, sebuah setelan blazer dengan celana panjang. Ya, Louis sungguh tak rela jika banyak orang yang memandangi Marsha-nya berlama-lama, karena Louis tidak menemani Marsha pergi ke grup Kim. Marsha memeluk Louis sebelum pergi. Louis mendekap Marsha menyalurkan energi keberanian kepada Marsha. Kau pasti bisa menangani mereka, ucap Louis. Bukankah kau sangat pandai menanganiku? Ucap Louis lagi setengah mencandai Marsha. Yap, kau benar. Aku adalah bos besarmu. Karena itu, aku tidak perlu takut dengan mereka. Ucap Marsha seraya mengedipkan matanya kepada Louis. Ya, kau adalah my CEO, ucap Louis sambil tertawa. Mobil yang membawa Marsha pun berjalan meninggalkan kediaman Tuan Kim. Marsha ditemani oleh asisten Ji. Meski sudah disemangati oleh Louis, Marsha tetap saja merasa gugup. Bagaimanapun juga setengah dari kehidupan Marsha dihabiskan dengan kesederhanaan dan orang-orang biasa. Lalu sekarang dia menjadi nyonya besar seorang ahli waris utama yang harus menjaga kelangsungan sebuah klan keluarga bangsawan. Di depan pintu masuk gedung grup Kim, terlihat beberapa petinggi grup Kim tengah menunggu kedatangan Marsha, termasuk Soyun yang menjabat sebagai eksekutif direktur. Marsha turun dari mobilnya dengan penuh kepercayaan diri. Marsha sudah membulatkan tekad untuk melindungi Tuan Kim dan juga menjaga keluarga Kim dari musuh-musuhnya, meskipun itu datang dari klan sendiri. Nyonya, selamat datang, sapa Direktur HRD. Marsha tersenyum dan memberikan salam tangannya menjawab salam tangan Direktur HRD tersebut. Selamat datang kakak sepupu, sapa Soyun. Ini kantor, bukan di rumah, ucap Marsha mengingatkan Soyun agar mengganti panggilannya. Ah, iya, baik Nyonya. Soyun mengganti panggilannya dengan mengepalkan kedatangannya menahan kesal. Mereka semua pergi ke ruang rapat. Sebelumnya, asisten Ji sudah memberitahu kepada manajemen grup Kim jika Tuan Besar Kim sudah secara resmi memberikan sahamnya kepada Marsha. Karena itulah, hari ini Marsha datang mengunjungi grup Kim. Sebagai seorang CEO, maka tugas Marsha menempati posisi eksekutif tertinggi di grup Kim. Tugas Marsha adalah memimpin grup Kim dan bertanggung jawab untuk kestabilan grup Kim. Tugas Marsha sebagai CEO juga membuat perkiraan-perkiraan untuk sejauh mana grup Kim akan berada dalam jangka waktu tertentu ke depannya. Marsha akan menjadi dalang di balik grup Kim yang bertanggung jawab untuk perencanaan pasar yang memungkinkan grup Kim untuk mencapai rencana-rencana bisnis yang telah ditetapkan. Jadi, saat ini Marsha akan menjadi otak di balik grup Kim sementara. Soyun akan berada di bawah perintah Marsha, menjalankan semua perintah Marsha. Kedudukan Marsha jelas kuat. Sebagai keturunan sah bangsawan Kim dan kini memiliki saham mayoritas, Kim Yora dan Soyun tidak bisa berbuat banyak karena hal ini, meski mereka meradang marah. Setelah pertemuan selesai dan membahas tentang hal-hal prioritas rencana grup Kim beberapa waktu ke depan, Direktur HRD mengantarkan Marsha ke ruangannya. Marsha mengelilingi meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni solid, lalu duduk di kursinya. Wow, ucap Marsha sambil memegangi dadanya. Ponsel Marsha menerima panggilan dari Louis. Jadi, apakah Nyonya Liu sudah terbiasa bekerja sebagai CEO? Tanya Louis menggoda Marsha. Hai, kau ini. Aku hanya berminat mendesain perhiasan, jawab Marsha. Aku melakukan ini semua demi menjaga kakek buyut, ujar Marsha lagi seraya menghela napas panjang. Jika saja kau ada di sini, ucap Marsha. Hei, mengapa kau manja sekali? Tanya Louis. Bukankah aku adalah bosmu, dan kau harus patuh kepadaku. Jadi jika aku menginginkan kau datang sekarang juga, maka kau harus datang, perintah Marsha. Ceklek, pintu ruangan Marsha terbuka. Iya, dengan cepat aku sudah datang, ucap Louis. Marsha menoleh. Kau bagaimana bisa di sini? Tanya Marsha. Bukankah kau yang memintaku datang? Ucap Louis sambil memeluk Marsha. Aku khawatir jika ada yang menindasmu di hari pertama, ucap Louis sambil mengelus pipi Marsha yang memerah. Terbaik, ucap Marsha seraya mengedipkan matanya dan memberi 2 jempol kepada Louis. Duduklah, ada yang ingin kubicarakan denganmu,
pinta Louis. Apakah itu tentang hal yang serius? Tanya Marsha. Ini tergantung dengan bagaimana pendapatmu. Jawab Louis. Katakanlah, ucap Marsha. Sekarang kau adalah seorang CEO, tanggung jawabmu sangat besar untuk menduduki posisi ini. Louis mengatakan dengan wajah serius. Saat ini, kau hanya memiliki dua pilihan. Kau bisa tinggal di Korea, atau kau bisa mengurusnya dari Beijing. Keputusan ini ada di tanganmu. Apapun keputusanmu, aku akan patuh, dan akan selalu mendukungmu. Jawab Louis dengan penuh diplomasi aura kepemimpinan yang kuat. Aku akan 1 bulan lagi berada di Korea. Setelah itu, akan kembali ke rumah. Tempatku adalah bersamamu, karena aku adalah istrimu. Di mana kau berbijak, maka aku harus ada di sana. Ucap Marsha menatap Louis dengan penuh cinta. Louis langsung saja berdiri, mengambil napas lalu mengembuskannya dan mengulanginya lagi, lalu mengacak-acak rambutnya. Hei, ada apa denganmu? Tanya Marsha dengan bingung. Hap. Louis langsung saja memeluk Marsha dan menggendongnya sambil berputar-putar. Louis merasa bahagia mendengar perkataan Marsha tadi. Kau tahu, aku baru saja mendengar perkataan terindah sejagat raya. Ucap Louis sambil mengecup-ngecup wajah Marsha. Kau bersedia mengikuti kemana aku pergi? Bukankah itu adalah hal yang paling indah untuk kita? Ucap Louis dengan mata berbinar. Kau ini seperti remaja saja. Mendengar perkataan seperti itu sudah membuatmu hilang kendali. Ucap Marsha sambil tertawa kecil yang mengetahui jika Louis hanya bisa manja seperti ini kepadanya. Di sore hari ketika Marsha kembali ke kediaman Tuan Kim, Marsha melihat Tuan Kim sudah bisa duduk di kursi roda. Kakek, sapa Marsha sambil berlari menghampiri Tuan Kim. Marsha bersimpuh dan menaruh kepalanya di pangkuan Tuan Kim. Kakek, panggil Marsha lagi. Iya, aku mendengarmu. Kakek senang kau kembali. Ucap Tuan Kim seraya mengusap lembut puncak kepala Marsha. Kakek, untuk sementara waktu ini ke depannya, aku akan selalu menemani kakek. Marsha mengatakan kepada Tuan Kim dengan wajah senang. Anak baik. Ucap Tuan Kim dengan tersenyum. Ayo, aku antar kakek ke kamar. Kakek tidak boleh terlalu lelah. Ucap Marsha seraya mendorong kursi roda Tuan Kim. Setelah menyuapi Tuan Besar Kim, Marsha kembali ke kamarnya. Marsha memakan makanan yang sama dengan Tuan Kim. 1 suap untuk Tuan Kim dan 1 suap untuknya. Hal ini dia lakukan untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuan Kim. Marsha membuka pintu kamarnya dan melihat Louis masih bersibuk dengan berkas-berkas di atas meja. Kuratan ketampanannya semakin terlihat jelas dalam temaram cahaya lampu di kamar mereka. Marsha menghampiri Louis dan duduk di pangkuannya. Ya, semenjak Tuan Kim tersadar, Marsha semakin berani mengungkap perasaannya kepada Louis. Apakah pekerjaanmu masih banyak? Tanya Marsha. Ya, begitulah. Ada 2 grup yang harus kutangani. Jawab Louis sambil memeluk pinggul Marsha. Apakah aku sudah merepotkanmu? Tanya Marsha seraya menyusutkan dirinya di dalam pelukan Louis. Hei, aku adalah priamu, jadi jangan sungkan merepotkanku di seumur hidup ini. Ucap Louis seraya mengecup-ngecup puncak kepala Marsha. Baiklah, jika begitu aku akan merepotkanmu lagi. Ucap Marsha dengan tersenyum manja. Aku ingin kita membuat bayi kecil kita sekarang. Pinta Marsha sambil menciumi Louis. Baiklah Nyonya, suami patuh. Jawab Louis seraya menggendong tubuh Marsha ke ranjang besar mereka. Malam ini, mereka memainkan lagu cinta yang seirama. Seiring menaikkan suhu panas di kamar mereka, suara-suara nada lagu cinta itu semakin terdengar berat, lalu ringan, menghilang bersamaan dengan pelukan erat hangat mereka. Dalam beberapa hari ini mereka menjalani hari-hari dengan tenang, menikmati kehidupan rumah tangga keluarga sederhana pada umumnya. Marsha ingin menjalani kehidupan rumah tangga mereka dengan kebiasaan-kebiasaan sederhana ketika berada di dalam rumah. Louis tidak keberatan tentang hal ini, karena dia juga sangat menyukainya. Setiap pagi melihat sarapan pagi yang dibuat oleh Marsha, mulai dari bubur, lalu orange jus segar buatan Marsha. Louis merasa benar-benar seperti mendapatkan harta karun. Aku sudah menyusun menu selama aku tidak ada di Beijing. Setiap minggu, aku akan memberikan menu-menu makananmu kepada kepala pelayan, ucap Marsha.
Hati Louis menghangat mendengarnya. Meski beda negara, namun Marsha tetap memperhatikan dirinya, memastikannya makan dengan baik. Baik, aku akan mematuhi. Makan pagi di rumah dan makan malam di rumah, jawab Louis. Lusa, Louis dan Axel akan kembali ke Beijing. Axel akan pergi bertemu dengan orang tua Elana. Asisten Lee telah mempersiapkan banyak hadiah yang akan Axel bawa untuk keluarga Elana. Setelah Louis kembali ke Beijing, Marsha tetap pergi ke grup Kim. Marsha benar-benar ingin mengetahui bagaimana operasional di grup Kim berjalan. Marsha telah melihat laporan-laporan perencanaan yang direncanakan, namun tidak berjalan dengan baik, bahkan gagal. Marsha memanggil Direktur Departemen Perencanaan Pengembangan Pemasaran dan Direktur Departemen Keuangan. Apa ini? Adakah yang bisa menjelaskan kepada aku? Tanya Marsha seraya memberikan berkas-berkas ke tangan mereka. Nyonya, ini adalah rencana yang pernah kita rencanakan, namun tidak berhasil, jawab Direktur Pengembangan Pemasaran di grup Kim. Aku tahu, aku tidak bodoh sehingga tidak bisa membacanya. Yang aku ingin tahu mengapa ini bisa gagal. Tanya Marsha lagi. Kompetitor kita waktu itu mengeluarkan jenis produk yang sama, sehingga kita menarik semua produk-produk yang siap diluncurkan, jawab Direktur Pengembangan Pemasaran lagi. Apa kalian masih belum menemukan penyebabnya apa? Tanya Marsha lagi dengan marah. Dan berapa kerugian kita untuk ini? Tanya Marsha. Kerugian untuk ini mencapai 200 miliar, jawab Direktur Keuangan. Apa kalian gila? Ucap Marsha dengan marah. Mengapa kalian bekerja begitu lamban? Tuan Kim membayar kalian mahal, bukan untuk berdiam diri di balik meja saja. Ucap Marsha dengan semakin bertambah marah. Aku ingin dalam beberapa hari ke depan mendengar perkembangan dari hasil penyelidikan ini. Perintah Marsha kepada kedua orang tersebut. Setelah kedua orang tersebut keluar, Marsha melempar berkas-berkas tersebut di atas meja maonis solidnya yang besar itu. Kalian sudah terlalu banyak mencuri dari kakekku, ucap Marsha dengan geram di hati. Aku memastikan akan memotong langkah kalian semua, tekad Marsha. Marsha dibantu dengan asisten Jim mulai mengumpulkan bukti-bukti korupsi di badan grup Kim. Asisten Jim mengingatkan ini tidak akan mudah, karena mereka melakukan korupsi secara bersama-sama, jadi pasti mereka akan menutupi kesalahan satu sama lainnya, agar bisa tetap selamat. Tenanglah asisten Ji, aku bukan wanita lemah, ucap Marsha menenangkan hati asisten Ji yang sedang mengkhawatirkannya. Sementara itu di Beijing, Axel pergi menjemput Elana untuk menemui kedua orang tua Elana. Axel juga sudah membawa hadiah-hadiah yang dipersiapkan oleh asisten Lee. Louis merasa senang, teman baiknya itu akan menikah. Karena itu, dia akan memberikan segala yang terbaik untuk pernikahan teman baiknya ini. Jika bukan karenanya, maka aku mungkin akan kehilangan Marsha-ku, pikir Louis. Memikirkan Elana yang sudah hamil, Louis pun teringat semenjak kejadian kecelakaan di tebing. Dia tidak pernah memeriksakan kesehatan tubuh Marsha. Louis mengambil ponselnya dan menghubungi asisten Ji. Louis meminta dilakukan tes kesehatan kepada Marsha, termasuk tes ke dokter kandungan. Kerjakan seperti apa yang aku aturkan. Sebelum memberi hasil tes kepada Nyonya, berikan terlebih dahulu kepadaku hasil tesnya, perintah Louis kepada asisten Ji. Baik, Tuan, jawab asisten Ji. Pertemuan Axel dengan keluarga Elana berjalan lancar. Kedua orang tua Elana menerima Axel dengan baik, ditambah mengetahui kenyataan bahwa putri mereka tengah mengandung. Kedua orang tua Elana masih menghargai Axel karena mau bertanggung jawab. Lamaran diterima, tanggal pernikahan pun telah ditentukan. Tanggal 1 di bulan depan, mereka akan melangsungkan pernikahan di catatan sipil. Setelah itu, barulah menyusul menyelenggarakan resepsinya. Setelah selesai pertemuan dengan keluarga Elana, segera saja Elana mengambil ponselnya dan melakukan video call conference bersama dengan Hana dan Marsha. Aku memiliki 2 kabar baik, ucap Elana. Katakanlah, ucap Marsha dibarengi dengan anggukan kepala oleh Hana. Pertama, aku hamil, dan yang kedua, aku akan segera menikah, jawab Elana. Hana dan Marsha mendengarnya dengan mata melebar dan mulut menganga. Hamil? Menikah? Tanya Marsha tidak percaya. Dengan siapa? Apakah kami mengenalnya? Tanya Marsha lagi. Iya. Kalian mengenalnya? Jawab Elana malu-malu.
Apakah itu Excel? Tanya Hana dengan bahasa isyarat. Excel? Pikir Marsha yang membaca gerakan bahasa isyarat Hana. Marsha? Panggil Elena membuyarkan lamunan Marsha. Ah, iya. Hana bertanya, apakah itu Excel? Ucap Marsha. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.